Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fathiatul Mubarakah dengan NIM 290235556 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai bank dan lembaga keuangan. Dengan dibuatkannya video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, dalam artian uang. Dalam kamus istilah hukum Fokerna Andrea, yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Fungsi bank, fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga. Satu, jika bank dilihat dari penerima kredit, satu bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat. Lalu yang kedua, dalam bentuk deposito berjangka merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, simpanan dalam bentuk rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, biljet, giro, atau perintah tertulis kepada bank. Lalu ada pemberi kredit yaitu operasi pengkreditan secara efektif bahwa bank melaksanakan operasi pengkreditan secara aktif tanpa mempermasalahkan kredit itu berasal dari deposito ataupun tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Lalu ada sumber kredit dengan menggunakan modal sendiri, simpanan ataupun tabungan. Sejarah singkat, sebelum Perang Dunia Kedua, asal mula perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain The, The Javanese NV didirikan tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir oleh Republik Indonesia pada 6 Desember 1951, dan akhirnya menjadi Bank Sentral Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Lalu yang kedua ada The Alumina Falls Credit Bank didirikan tahun 1934 di Batavia, Jakarta. Kemudian kegiatan bank dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang pada masa penjajahan Jepang dengan nama Somin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang ketiga ada The Postpac Bank, yaitu didirikan pada tahun 1989 dalam Undang-Undang Nomor 9 BRT tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir Undang-Undang Nomor 10 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Setelah Perang Dunia dari 1945 sampai dengan 1949. Bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris atau Sekutu dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah. Pada akhirnya terbentuk dua wilayah yakni
daerah republik yang dikuasai oleh RI, dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki oleh Belanda. Berdasarkan sejarah singkat beberapa bentuk bank di Indonesia, yaitu yang pertama ada bank sentral. Di sini Bank Indonesia merupakan bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian yang kedua itu bank-bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Yang dimaksud dalam bank umum ialah bank yang di dalam pengumpulan dananya, terutama menerima penyimpanan dalam bentuk giro ataupun deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank-bank umum ini terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta, bank-bank umum asing, dan bank umum masih banyak yang lainnya. Bank-bank umum pemerintah adalah seperti Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara tahun 1960, Bank Bumi Daya tahun 1959, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Yang ketiga, yaitu ada bank-bank pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 1967, bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan menengah dan juga jangka panjang di bidang pembangunan. Bank-bank pembangunan terdiri atas bank pembangunan pemerintah dan pembangunan daerah, dan bank pengembangan swasta. Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO merupakan bank pembangunan pemerintah yang didirikan dengan Undang-Undang 21 tahun 1960. Dan pembangunan daerah atau BPD adalah bank pembangunan ini terdapat daerah 27 bank. Berdasarkan hukum pendirian BPD adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Lalu ada pembangunan swasta, hanya terdapat satu buah berkedudukan di Jakarta adalah Bank Pembangunan Industri. Lalu yang terakhir adalah bank tabungan. Bank Tabungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Bank tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, dan dalam usahanya terutama menetapkan bunga atas dananya dalam kertas yang berharga. Bank tabungan terdiri dari Bank BTN atau Bank Tabungan Negara, merupakan Yang didirikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 dan tinggal. Lembaga keuangan bukan bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga pembiayaan pembangunan atau Development Finance Corporation, adalah lembaga yang usahanya memberikan kredit jangka menengah dan juga panjang. Contohnya yaitu adalah PT Bahana atau PT Pembinaan Usaha Indonesia. lalu di sini akan Perdagangan enggak Finance Corporation adalah lembaga yang berperan sebagai perantara dan memperdagangkan surat-surat berharga seperti PT Indospen Indonesia Investment International, PT Merchant Investment Corporation, PT Vikvar Invest, First Indonesia Finance and Investment Corporation, PT MTFC atau Mutual International Finance Corporation, PT ASEAN, ASEAN dan Euro American Capital, PT IFI atau Indonesian Financial and Investment Corporation, PT Interpacific atau Interpacific Financial Corporation, lalu ada PT Multicorp atau Multinational Finance Corporation.
itu ada lembaga keuangan bukan jenis bank yang lainnya, yaitu ada PT Papa Sejahtera, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, masing-masing didirikan pada tanggal 15 Februari 1980 dan 2 Juni 1981. Macam-macam usaha lembaga keuangan bukan bank terbagi menjadi dua, lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan, pertama memberikan kredit jangka menengah, yaitu 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun. Yang kedua ada lembaga keuangan jenis pembiayaan atau lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, yaitu adalah usaha utama sebagai perantara dalam penerbitan dan juga penjamin serta menjamin pertanggungjawaban surat-surat berharga, dan lembaga Ini tidak diperkenankan untuk diberikan kredit. Lembaga keuangan lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam lembaga keuangan lainnya yaitu adalah perusahaan asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246 adalah sebagai berikut: asuransi atau penanggungan merupakan suatu antara dua pihak, yaitu pihak penanggung akan mengganti kerugian pada tertanggung jika terjadi suatu peristiwa tertentu. Sebaliknya, pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggung. Berikutnya kita akan masuk kepada jenis bank dari segi fungsi. Bank Sentral, Bank Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian ada bank umum atau komersial bank, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dan yang ketiga, dengan atau saham. bank yang di dalam Bulan data tabungan dan dalam usahanya terutama menetapkan bunga atas dana. Bunga dalam bentuk kertas dengan. Dan yang keempat yaitu bank pembangunan atau development, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan juga panjang, serta dalam usahanya terutama penerbit kredit jangka menengah panjang di bidang pembangunan. Yang terakhir yaitu ada bank desa, ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan juga netral seperti eh, padi, jagung, dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pendesaan. Jenis bank berdasarkan pemiliknya. Adalah Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian di sini juga ada bank-bank umum milik negara yang terdiri dari Bank Negara Indonesia atau BNI 6. Kemudian dagang negara yaitu BDN dengan Undang-Undang Nomor 1908, dan ada Bank Bumi Daya atau BBD yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968, dan ada BRI yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1908, dan ada juga Bank Ekspor Impor Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968. ada juga Bank Tabungan Negara atau BTN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1908, dan terakhir ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 1960. Ya, ada bank milik pemerintah daerah, bank Yang adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah satu tingkat bank. Ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Dan ketiga, juga ada bank-bank milik swasta. Bank-bank milik swasta ini juga dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu ada bank-bank milik swasta nasional, kedua ada bank-bank milik swasta asing, antara swasta nasional. dan bank swasta asing. Lain itu ada bank koperasi. Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi bank. Koperasi didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri. Tahun 19 Terdapat satu buah bank umum koperasi, yaitu Bank Umum Koperasi atau Bukopin. Ikan Tak 80. Jenis bank berdasarkan penciptaan uang giral. Jenis bank berdasarkan penciptaan uang digital ini terbagi menjadi Ada bank bank primer adalah bank yang menciptakan uang digital. Bank primer antara lain seperti privasi, bank sentral yang dapat menciptakan kredit kas dan juga uang giral. Dan saka juga dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas, bank dan uang akan uang giral ada bank-bank tersebut dilakukan dengan cara memberikan pinjaman yang tidak diberi nasabah. Pastinya bank memberikan kredit, namun saldo nasabah tetap utuh dan sebaliknya eh, ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupi. Oh, itu ada yang kedua, itu bank sekunder. Bank sekunder dalam menyalurkan kredit dan tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya, yaitu bank pembangunan dan hipotek. bangunan dan juga hipotek ini yang tidak menciptakan uang giral, itulah jenis bank berdasarkan penciptaan uang giral. Nah, sekian dari presentasinya. Jika ada kata-kata yang kurang eh, Kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.